Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada alda sahabat beliau sekalian, polisi, ibu umum, perangkat kampung, para tokoh masyarakat, guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah. Pada mulanya saya ingin mengangkat judul sambungan ceramah subuh, tapi ada yang bisik-bisik ke saya, dulu ngabati pegang galah fitrah macam. Bahkan ada yang nelpon. Maka karena mengingat permintaan dosa, dan karena ini menganggap bahwa sesuatu yang sangat penting, maka saya tinggalkan judul subuh tadi. Saya mengambil tema zakat fitrah. Karena yang jadi masalah tiap tahun masalah fitrah tadi. Mungkin sesudah penjelasan malam ini tidak ada masalah lagi ke depan. Zakat fitrah diwajibkan oleh Allah berserta dengan diwajibkan puasa Ramadan. Jadi pada tahun kedua hijrah, fungsi zakat fitrah, karena Rasulullah menjelaskan shaumukum fi syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard illa bi zakatil fitri. Puasa kamu dalam bulan Ramadan bergantung-gantung antara langit dan bumi, illa biadai zakatil fitri, kecuali dengan kita menunaikan zakat fitrah. Maka fungsi zakat fitrah, kalau kita mengirim surat, berarti ini belangkonya. Jadi pos akan menolak surat kita, tidak mau mengantarnya sampai ke tujuan kalau kita tidak memakai belangko. Ini lebih kurang ya seperti itu. Terlepas dengan apapun hikmah, tapi kita sebagai umat Islam wajib kita meyakini dan kita melakukannya, bahwa zakat fitrah itu wajib. Tidak ada satu pendapat pun yang menyatakan sunnah. Kepada siapa diwajibkan zakat fitrah? Kepada orang Islam baligh, berakal, kemudian merdeka dan mampu untuk mengeluarkannya. Wajib kepada siapa? Kepada dirinya dan man talzimuhu nafaqatuh. Jadi orang Islam baligh, berakal, merdeka, punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat, maka wajib ia mengeluarkan zakat kepada dirinya dan kepada orang-orang yang wajib nafkah kepadanya.
Jadi jelas orang yang wajib nafkah kepadanya, istrinya, anaknya, ya, cucunya, ayahnya, neneknya, nenek-neneknya, sampai ke Nabi Adam. Dia orang-orang yang wajib nafkah. Ini wajib, termasuk kepada khadam-khadam istrinya. Apabila istrinya punya khadim, wajib ia memberikan zakat fitrah untuknya. Kemudian dengan catatan ia mampu, artinya ia kaya. Maka ini perlu dicatat, kaya bak buh zakat fitrah beda dengan kaya bak terima. Jika tu ulang, kaya bak buh beda dengan kaya terima. Kaya standar pada mengeluarkan zakat fitrah lebih daripada kebutuhan pada satu hari raya, baik kepada dirinya dan keluarganya, pakaian yang layak dengannya, sampai kepada maskan rumah yang layak dengannya, lebih daripada siura nyanka wajib. Artinya untuk kebutuhan hari raya, baju anak sudah ada, baju istri, baju kita pribadi sesuai dengan kelayakan yang kita miliki. Kemudian ada lebih, kita punya harta, bahkan lebih yang dihitung adalah lebih daripada kelayakan. Lalu murah hana berah katanya mah hana lebih, tapi penggeli toko kena padumboh yang kalau lebih. Bahkan cawan pingan mentang peralatan rumah yang kira-kira tidak layak lagi, lebih daripada kebutuhan. Pingan 6-12 lusin di rumah tu, yang kebutuhan hanya 1 lusin, wajib pula 11 lusin yang bos zakat fitrah. Jadi aslinya standar kaya pada memberikan zakat itu adalah sangat kecil standarnya. Jadi hanya dihitung lebih daripada untuk kebutuhan dalam satu hari pada hari raya. Nyanna lebih wajib buh. Kemudian yang tabuh zakat fitrahnya daripada kud balat, kud dan mudakharan, makanan pokok yang mengenyangkan, yaitu para ahli balat. Artinya makanan pokok ahli nanggronya. Walaupun kita bukan daripada bahagian daripada mereka. Artinya itanya kon tapajuh kurma misalnya. Sekarang kita umrah di Arab. Nah, sana orang di sana makanan pokoknya adalah kurma atau anggur. Sementara makanan pokok kita adalah nasi atau beras. Nyenpu dan tabuh. Yang tabuh adalah kud balat nanggronya. Atau na pemikiran atau na pemahaman di kalangan gedanya pun tapajuh punyan tabuh, pun tapajuh punyan tabuh. Tidak. Artinya bukan yang kita makan kita berikan, kita keluarkan. Artinya apa yang dimakan oleh fuqara. Karena tujuan daripada zakat itu kepada fakir miskin yang ada dalam negeri tersebut. Jadi kitanya wadah dajak waramnya hanya tabuh beruah. Bahkan karena makanan pokok yang ipajuh li urang Arab adalah yaitu kurma, maka wajib buh kurma.
walaupun oleh kedanya tak pajuh bu menansid orang Arab ijak kena pajuh kurma pajuh roti kandung ini. Nyan mereka mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib ia mengeluarkan ghalib kud negeri yang ada di sini. Maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu dalam bentuk beras. Nyan ban mafhum. Kemudian ada pertanyaan. Ada masalah-masalah di dalam desa-desa tertentu, ada percampuran beras. Nah beruh catu, nah beruh ramus, nah beruh macam-macam beruh dunia kamu jambu-jambu sehingga tidak enak lagi kalau untuk kita bagi. Kalau tanya itu pakai jambu-jambu. Karena yang disuruh keluarkan zakat fitrah kepada kita bukan yang kita makan, tapi apa yang dimakan oleh mayoritas orang dalam kampungnya. Nyo Hagu Selatan, mau tak pegat sensuh dalam Hagu Selatan nyo puberh kepajuh leo umum orang Hagu Selatan. Ucap tenda pulang, cak panah pulang, Raja Wali CS lah, Raja Wali CS yang kesan tu beruhnya mendung. Raja Wali CS, cak tenda CS ya. Jadi standar beruhnya umumnya yang kepajuh. Jadi artinya orang Hagu Selatan bahkan Lus Mame menurut Lun bahwa wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yaitu Raja Wali CS. Cuma menyonyan mandum dawdubit. Nah itulah berhanagali kan standar beruh. Menyamanan orang yang pajuh ramus terun tambah belah katanya. Kena ramus yang berdubit. Ya. Kalau dikeluarkan ramus lebih bagus, tapi jadi masalah. Terun tambah belah. Di orang pajuh satu katanya tambah belah. Orang pajuh ramus terun tambah belah, orang pajuh satu tambah belah. Joklah beruh standar. Pegat pengumuman masyarakat. Nyo nama beruh adalah nyo cap Raja Wali CS. InsyaAllah hana repot di panitia ya tukar-tukar beruhnya ya baca bojampu hana repot li. Jadi ini yang dimaksud dengan apa yang dimakan oleh kebanyakan atau yang dipajuh oleh mayoritas orang lam nanggronya. Nyen yang tabuh ke zakat fitrah. Ken pu yang tapajuh nyen tabuh. Kadang-kadang itanya tapajuh beruh catu tete abuh kurung fakir mahai di pajuh. Padahal adalah tujuan daripadanya adalah untuk menyenangkan para fukara wal masakin dan juga musahi yang lain. Nyen tentang yang tabuh, nyen standar ji. Walaupun li katanya tapajuh di rumah beruh jatuh, tapi menyoka mandum nanggrau mandum urang mayoritas urang nyan gebuh maka wajib tabuh beruh yang standar meno yang dipajuh li umum. Bahkan menyona dalam nanggronya dua boh makanan pokok yang ghalib nyan kekalan teh lebih asfa, teh yang lebih manfaat, teh yang lebih digalak oleh para fuqara nyan yubo. Nah dalam nanggronya misalnya makanan pokok antara gandum dengan kurma misalnya. Nyan menurut fakir miskin dalam nanggronya, musahi dalam nanggronya teh yang lebih amfak kepada mereka dan teh yang lebih senang urangnya nyan geyubo. Ya. Jadi maka oleh karenanya tentang persoalan beras itu adalah inilah kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh para panitia atau perangkat kampung supaya standar beruh fitrahnya tidak lagi bermasalah. Menyona yang buh ramus ada tajuk hana tajampu, ohan tajampu kan masalahnya kan boh timalakama. Ohan gajampu dengku di mawa belah no ikatnya merompok beruh namu ini mawa juda belahnya ikatnya kan merompok beruh jatuh tu man jadi masalah juga ada cukup le masalahnya. Nah, jadi makanya harus ada kebijakan dari desa untuk membuat beras standar. Pegot mau manju surat babak dusun mendung bite masyarakat nyo beruh nyo nume. Menyo bela pedek pegah haju nyo beruh Raja Wali mendung menyo atau beruh
setiap sendok mendung, insyaallah tidak ada masalah. Kemudian yang kelima adalah waktu. Waktu mengeluarkan zakat. Ulu sambung mecut, yaitu qut balad. Artinya menyokotanya gina beras. Jadi urangnya ada permasalahan dengan persoalan uang. Jadi ini juga terjadi persoalan masalah besar sebenarnya. Kenapa terjadi persoalan besar? Karena dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk qimat. Tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk uang. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i bahwa beras itu adalah merupakan makanan pokok dan yang dibutuh oleh manusia kapanpun. Tapi sementara uang adalah tidak dibutuhkan oleh manusia pada waktu-waktu tertentu. Ijih bawate masa rufaiyah, wate masa senang, wate masa lebrah. Nya mungkin berah je tak belah orang kapan. Tapi ketika masa santai peng le berhana nyo kena berkala le Imam Syafi'i. Ingat lu masa tsunami lu pernah dong lewat gempang lu main berah sabosa ilake bro berah lu sejuta sabosa hanumi. Karena urang sungai mah watenya kena widihan halepah gede umlabuh halepah urangnya ke terisolir dan kepaju sage kata gawingu. Sejuta tak hak ber. Hanya lumi lo kan lo watenya umlabuh. Nyen artinya pada waktu itu mereka tidak lagi ada harga uang. Pengnya hanya yumle watenya. Tapi yang lebih berharga adalah yaitu beras. Olehnya tak kalah dalam sejarah masa Jepang jamun. Karena peng urus masa Jepang paling lebih peng. Mudah peng. Tapi belah cukup sakit, payah antri menumpuk tabuh mau. Jadi makanya menurut Imam Syafi'i tidak boleh keluar dengan uang, mesti dengan beras menyobakannya. Kemudian dalam mazhab Hanafi boleh dikeluarkan dengan qimat. Nah, jadi ada dua perbedaan antara Hanafi dengan Imam Asy-Syafi'i. Menurut Syafi'i tidak boleh, Hanafi boleh. Maka dulu banyak di daerah kita ini orang yang mengeluarkan zakat fitrah yaitu dalam bentuk uang. Maka kalau dikeluarkan uang dalam bentuk Syafi'i, maka disinilah terjadinya talfiq mazhab. Nyaman dua kahantah. Tabar lagi orang tengah ketawah tupeh ngaurina kemudian genit dalam mazhab Hanafi. Gitu untuk Syafi'i talfiq mazhab. Bahkan terjadi talfiq mazhab karena menurut Hanafi diganyan yumkan 2 kilo 2 kilo 8 on. Jadi menyatabai dengan peng adalah 0,8. Karena sa menurut Syafi'i adalah 2,8. Sebenarnya hanatru 2,8, 2,7 sekian. Jadi artinya karena kecok itu ya dipegat 2,8. Sementara sa dalam mazhab Hanafi 0,8. Dan menurut Hanafi tidak boleh kita mengeluarkan qimat dengan qimat qut balad, tapi ketika mengeluarkan qimat adalah dengan qimat dasar, yaitu kurma, anggur atau kismis dan yaitu gandum. Jadi lupalan dalam sandar sidra urang menyekurma ajwah sekitar 600-700 ribu ngenpeng. Kemudian terjadi permasalahan, terjadi masalah pada pembahagian.
Uronyo bina yang ka bagi-bagi fitrah ino yang di Aceh tagalan mandum dalam standar Imam Syafi'i. Sedangkan dalam pembahagian fitrah dalam mazhab Hanafi beda dengan Imam Syafi'i. Pada mernonya lah mun Syafi'i mentang uronyo gabu orang tatago tapi hana bere-bere ulam you know tak grup dalam mazhab Hanafi tak bagi peng. Di antaranya beda dalam mazhab Hanafi adalah antara fuqara wal masakin beda. Menyolam Syafi'inya lebih berat fakir daripada miskin. Sementara dalam mazhab Hanafi lebih berat miskin daripada fakir. Olehnya dalam mazhab Hanafi lam adalah wa mu'allafatu qulubuhum mu'allaf hanali. Karena menurut kanyan bahwa mu'allafatu qulubuhumnya hanali berlaku uronyo karena yang kagak mansuh. Jadi hana perlele ya pejina-jina urung kafili borojih wate kitanya uri Islam di nyan tajina-jina urung kafi nak rame tu mah jina karame uri Islam pu perle tajina-jina alam nyan menurut mazhab Hanafi. Jadi maka oleh karena demikian kamu sepakat barosa antara Kemenak juga pemerintah dan daripada lembaga MPU bahwa untuk Kota Lusmawe adalah tidak ada dua pilihan. Hanya dua pilihan, hanya satu pilihan yaitu keluarkan beras. Kupu supaya tidak terjadi permasalahan dalam masyarakat. Untuk mengingat hanali terjadi silang-silang pendapat dalam masyarakat. Makanya diharapkan bahwa menyeurung yang gemepeng maka mekat beruh di melasah yang dianjurkan. Maka surat kalih tak kirim kepada mandum kampung kena oleh katruh oleh kolam termasuk senih-senih zakat yang mandum-mandum kalih dapegat inan dalam standar pembahagian zakat fitrah. Jadi mudah-mudahan apabila gampung berpedoman kenan insyaallah tidak ada masalah. Nyan persoalan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah persoalan waktu. Wajib zakat fitrah adalah merempok 2 buah juzuk. Akhir Ramadan awal Syawal. Nyajino kalau wajib zakat fitrah. 4 wajib zakat fitrah ba ujung. Nyo bulan Syawal, nyo Ramadan. Mopok 2 ni. Ba ilum mata ura senelih inan ke ukuran urang kaya gasien inan kalem. Inan wajib zakat fitrah. Ya. Makanya anak mit yang lahir bak malam raya ana wajib fitrah. Pakon hana wajib fitrah bak anak mit yang lahir malam raya hana wajib gebuh li urang siji karena anaknya hana rompok 2 buah juzuk. Urang meninggal bak malam puasa. Pokoknya galam itamang Syawal, galam di penghujung nyo jina meninggal ge hana wajib zakat fitrah urangnya. Anak yang lahir bak malam raya hana wajib zakat fitrah. Urang meninggal bak malam Ramadan juga hana wajib zakat fitrah. Menyamanan anak mit lahir bak 10 Ramadan 20 sekurang wajib zakat fitrah. Urang meninggal malam raya wajib zakat fitrah. Karena merempok 2 buah juzuk urangnya. Urang kaya bak malam raya hana wajib zakat fitrah. Orang puasa malam 10-nya ganti merih-rih katanya. Tiba-tiba malam rayanya mengkaya gitu. Hana wajib zakat fitrah katanya. Bahkan karena igannya wate merompok 2 buah juzuk antara akhir Ramadan dengan awal Syawal katanya inan dalam posisi kasihan. Cuman yang menjadi pertanyaan orangnya kiban tuman jino kamu bagi fitrah ada 28 lo dengan menonyo ka bagi. Sama dengan mazhab wajib belum terus. Ya, karena dengan berbagai macam. Maka di sini dalam hal waktu ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah zakat fitrahnya adalah waktu jawaz. Waktu harus. Harus adalah mulai daripada masuk Ramadan hingga
penghujung Ramadan sebelum masuknya bulan Syawal, nyan wategi adalah jawaz. Mana jawaz artinya jut tapu awai, harus sah fitrah tapu awai. Lagi urang siadam bah haji tamatno leuh ge tahalul daripada umrah ge siadam. Menansid Ramadan. Karena dalam kaidah fiqih, dalam kaidah usul, bahwa apabila sesuatu yang wajib karena dua boh sebab, wajib dua boh sebab, nyan apabila terlalui sebab yang pertama boleh didahului. Nyan alasan fuqaha jut tak dahulu zakat fitrah. Maka zakat fitrah bahasa Ramadan jita buh bak dua je lah balai dia bak put sampai bak 20 si kurang. Jut tabuh. Kemudian yang kedua adalah wate ujub. Wate ujub adalah yaitu pada penghujung Ramadan dengan awal Syawal. Kemudian yang kelima wate sunat. Artinya sunat tak dahulukan zakat fitrah sebelum salat Urul Raya. Jadi malam Urul Raya sebelum salat Urul Raya. Kemudian yang keempat adalah wate makruh. Dan wajib tabuh sesudah salat Urul Raya sampai ilmu matauro. Nyen wajib boh, hukum boh hinan makruh. Kemudian yang kelima adalah wate haram. Artinya itu bid ilmu matauro ba Urul Raya itama Urul Mara kada kedua nyen inan haram tapi wajib boh. Saban lagi kitanya sembahyang pada waktu tahrim, sembahyang adha kamlili matauro, sembahyang wajib buat katanya inan haram. Jadi ada 5 waktu dalam pemberian zakat fitrah. Waktu yang paling bagus di antara sekalian waktu adalah yaitu pembagian zakat fitrah adalah pada malam hari raya. Baru 28 waktu harus. Tapi tak awal zakat fitrahnya na risiko. Nah risiko uji adalah wate akhir ujung di penghujung antara akhir Syawal dengan awal akhir Ramadan dengan awal Syawal, nyan seluruh ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan zakat fitrah, termasuk si mustahik orang yang menerima zakat fitrah, dia pada posisi ia berhak menerima zakat fitrah. Misalnya kita mana contoh, tidak urang 28 waktu nak bagi zakat fitrah ji yakin. Ternyata malam Urul Raya ji kaya raya. Menyamanan bak malamnya ji hana hak terima zakat fitrah, maka dia wajib mengembalikan fitrah tersebut. Karena ji hanjat cok. Yang kai cok mana hangsa. Atau sira urang lihat tajuk zakat fitrah meninggal ke. Kali tajuk zakat fitrah bak 28, bak malam Urul Raya iganya nan meninggal ke. Maka zakat fitrahnya adalah juga tidak sah dan wajib dikembalikan oleh waris karena dia tidak berhak untuk menerimanya. Jadi artinya pada satu sisi kita boleh mendahului zakat fitrah, tapi pada sisi yang lain juga kita punya risiko di dalamnya, dan termasuk ada beberapa hal yang lain yang apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka zakat fitrahnya adalah tidak sah menurut syar'i. Kemudian yang kelima adalah mustahil. Mustahil diharapkan kepada semua panitia fitrah mohon kembalikan kepada zakat fitrah yang telah dikeluarkan oleh MPU. Mungkin tidak sanggup, tidak sempat kami untuk bahas sedetailnya pada malam ini tentang mustahil. Tapi yang lebih penting adalah hanya saya mengingatkan bahwa zakat fitrah diberikan kepada senif-senif hanya yang ada di dalam kampung. Baik pena-pena senif yahana. Ini yang terjadi masalah di mana-mana. Sampai itu zakat fitrah naik tak boleh kuburan.
Pakon karena na teneh lang Quran 8 boh malapan ke pegoyo. Olehnya mahana ada musawaca. Olehnya menansi dalam hal mentaswiyahkan seneh-seneh tersebut. Segala kampungnya na puat boh seneh. Samakan seneh tersebut. Dan perjiwa itu tidak wajib disamakan. Maka disinilah letaknya kearifan, disinilah terletaknya keadilan dalam pembahagian fitrah. Misalnya tidak urung hingga dalam keluarga kedua, tapi nak keluar di sampingnya, di samping rumah, enggaknya nak keluarga ketikloh. Nyan asas keadilan di situ adalah harus diambil kebijakan karena hanya wajib gepusaban antara per orang. Tapi yang wajib disamakan tasbiyah adalah yaitu dalam persenef, kecuali adalah amel. Nyan amel hanjut cok tumpuk. Karena dalam Quran innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi wal amilina 'alaiha nyan adalah dia ujrah kerja. Jadi dia ujrah misil. Jadi yang dicok oleh amil adalah ujrah misil. Olehnya yang perlu diingatkan bahwa tidak ada orang yang mengambil dua senif. Yang lado peganya kame, peganya mbak fakir, peganya miskin, peganya lam. Nah leboh tempuh leboh yang geramahnya, tidak boleh. Makanya menyeurung urung asin, tapi posisinya amil. Nyan pilih baganyan, ira ni cok fakir pun ni cok amil. Monyo ni cok amil bekerja, berarti gaji ira ni sekian. Monyo ni cok ira ni fakir, berarti sesuai dengan mulung rumpok tu. Jadi suruh pilih. Jadi tidak ada masalah karena hanjut tiraurung adalah cok dua buah bulung. Yang jut cok dua buah bulung kecuali gharim pula. Urun utang. Tapi dengan syarat dia bayar oleh hutang, mati oleh bayar hutang, menggantian itu dah ket mentang dalam proses pembahagian. Cuma banyak kali bayar hutang bagi kita dah ket berkaglih, matinya kah kecau mana leh. Jadi menyamantang dalam pengadakan je kecau alam, tapi menyahali hanjali. Maka oleh karenanya mudah-mudahan ke depan dengan tak terbit himbauan-himbauan dalam pembahagian zakat. InsyaAllah kalau semua desa mau mengikut sebagaimana yang kita atur, InsyaAllah tidak ada masalah. Menyoroji kamu kurang selaras dengan Kemenak. Artinya Kemenak tetap ucap standar Jakarta dari Kementerian Agama, hingga tetap napeng. Tapi InsyaAllah sudah beberapa tahun mulai daripada Kemenak Abi Daud, InsyaAllah kasinkron antara MPU dengan Kemenak bahwa kamu kasepakat untuk kota Luk Semawe tidak ada lagi istilah dengan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Bahkan karena kita mengingat ada permasalahan-permasalahan yang terjadi gara-gara tersebut, termasuk kehilangan peng. Kenapa yang mana? Karena yang mengatak tahu ini. Mana jolak ada kan? Menyabruh pada kendih. Juaknya masalah, artinya na masalah lah kampung wate masabuh peng jamun berh muho peng ana muho. Kenapa yang mengatak tahu menji? Jadi menyokatabuh berh mandu mesti masyarakat disaksikan mandu. Jadi lihat kemaslahatan di dalam pengeluarkan zakatnya dalam bentuk beras, tidak dalam bentuk uang. Olehnya yang kedua juga permasalahan dengan talfiq mazhab. Itanya beilai dan perah orangnya cara bagi zakat dalam mazhab yang lain. Musyafi'i mentang juga mentang krek-krek lah kampung orangnya. Dacak dalam lain yang kalagi sebuah temu. Jadi maka inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat hendaknya menyentuh dan jelaskan dengan sedetil-detilnya, tidak akan mencukupi waktu. Mungkin kita akan bisa menjelaskan pada waktu yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.